Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang pengantar biopsikologi pada pertemuan kedua. Sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa memberikan keberkahan baik untuk kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Baik. Kita lanjutkan materi kita tentang pengantar biopsikologi. Nah, apa sih biopsikologi itu? Biopsikologi sebagai neuroscience. Nah, macam-macam biopsikologi ini istilah lainnya disebut sebagai psikobiologi, kemudian biologi perilaku, neuroscience perilaku. Nah, biopsikologi sendiri adalah kajian-kajian tentang psikologi yang menggunakan pendekatan biologi. Kajian psikologi sendiri adalah studi tentang perilaku, baik perilaku yang kasat mata maupun proses internal yang mendasarinya. Artinya, perilaku-perilaku yang dikaji dalam psikologi adalah perilaku yang terlihat secara langsung maupun perilaku yang tidak terlihat. Hubungan biopsikologi dengan disiplin neuroscience lainnya. Nah, dalam biopsikologi yang dikaji adalah sistem syaraf yang mampu menghasilkan dan mengendalikan perilaku. Hubungan kajian biopsikologi ini berhubungan dengan kajian neuroanatomi, yaitu sistem syaraf, kemudian neurokimiawi, dasar-dasar kimia neural, neuroendokrinologi, sistem interaksi dari sistem syaraf dan sistem endokrin, dan neuropatologi atau gangguan-gangguan pada sistem syaraf. Ciri-ciri pendekatan dalam biopsikologi adalah yang pertama, subjek kajiannya bisa dilakukan pada manusia dan non-manusia, artinya dilakukan pada binatang. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitiannya menggunakan eksperimen dan non-eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah ciri dari penelitiannya ini bisa bersifat penelitian murni maupun penelitian terapan. Kajian yang pertama, divisi dari biopsikologi, adalah psikologi fisiologi. Nama lainnya adalah psikologi faal. Psikologi faal ini mengkaji tentang mekanisme neural perilaku atau mekanisme perilaku sistem syaraf yang mana dilakukan dengan cara eksperimen yang terkontrol. Contohnya adalah dengan melakukan manipulasi otak. Metode pada psikologi faal ini yang dilakukan metodenya adalah dengan cara bedah dan metode elektrik. Subjek yang dikenakan kajian ini atau subjek kajian ini hampir selalu binatang, karena penekanannya pada pengembangan teori tentang pengontrolan syaraf atau pengontrolan neural. Pada mahasiswa psikologi, kajian tentang psikologi faal ini yang kita lakukan adalah telaah review. Kita tidak melakukan eksperimen terkait pembedahan karena kita tidak memiliki license tentang kemampuan pembedahan. Divisi yang kedua adalah psikofarmakologi. Kalau dari namanya yang kita kaji berarti farmako artinya obat-obatan, psiko berarti yang kaitannya dengan psikologi. Berarti psikofarmakologi adalah mengkaji obat-obatan yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan perilaku pada manusia. Nah, maka fokus dari psikofarmakologi ini adalah fokus pada manipulasi aktivitas neural atau manipulasi pada aktivitas sistem syaraf dan perilaku dengan menggunakan obat-obatan. Pada psikofarmakologi ini
mengkaji prinsip dasar interaksi antar otak dan perilaku dengan obat-obatan. Eksperimen dari psikofarmakologi adalah untuk mengembangkan obat-obat yang bersifat terapeutik atau memberikan efek terapi untuk mengurangi penyalahgunaan obat-obatan. Penyalahgunaan obat-obatan ini yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkoba. Efek obat-obatan juga dikaji pada berbagai spesies laboratorium dan juga pada manusia bila untuk situasi yang memungkinkan. Akan tetapi lebih banyak psikofarmakologi ini efek yang dikaji ini diberikan kepada spesies-spesies binatang di laboratorium untuk uji cobanya. Kemudian subdivisi yang ketiga adalah neuropsikologi. Neuropsikologi ini mengkaji efek-efek psikologis dari kerusakan otak pada pasien manusia. Pada neuropsikologi ini dilakukan untuk menangani studi kasus terhadap pasien dengan kerusakan otak bisa akibat penyakit, kecelakaan, ataupun karena bedah syaraf. Bagian yang terpenting yang menjadi fokus dari neuropsikologi adalah cerebral cortex. Cerebral cortex ini adalah bagian otak yang paling mudah rusak yang disebabkan karena pembedahan atau kecelakaan. Nah, dalam subdivisi biopsikologi ini, yaitu neuropsikologi, ini adalah subdivisi yang paling terapan dibandingkan subdivisi yang lain. Asesmen pada neuropsikologi yang dilakukan pada pasien manusia ini bisa langsung dimanfaatkan oleh subjek. Contohnya adalah dengan memberikan tes-tes neuropsikologi. Nah, pada kasus ini, pasien sebelum diberikan diagnosa, maka pasien diberikan tes-tes atau serangkaian tes tertentu untuk mengukur kemampuan neuropsikologinya. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi diagnosis untuk membantu dokter sehingga dari hasil asesmen ini bisa digunakan untuk penanganan yang lebih efektif untuk pasien. Nah, hasil dari asesmen ini digunakan sebagai landasan penting untuk perawatan dan konseling pada pasien. Contoh-contoh tes neuropsikologi ini adalah dengan memberikan tes-tes dengan serangkaian pertanyaan, misalnya siapakah nama Anda hari ini, hari apa, hari kemarin, hari apa, 2 hari sebelumnya, hari apa. Itu adalah contoh-contoh dari serangkaian tes-tes neuropsikologi berkaitan dengan ingatan. Kemudian subdivisi psikofisiologi. Subdivisi psikofisiologi ini kajiannya adalah kajian hubungan aktivitas fisiologis dan proses-proses psikologis pada subjek manusia. Aktivitas fisiologi ini direkam dari permukaan tubuh, misalnya menggunakan EEG untuk merekam aktivitas otak. Kemudian, ukuran psikofisiologis lain yang biasa digunakan adalah pengukuran ketegangan otot, gerakan mata, dan beberapa indikator aktivitas sistem syaraf otonom seperti detak jantung, tekanan darah, dan lain sebagainya. Kebanyakan penelitiannya berfokus pada pemahaman tentang fisiologis, proses-proses psikologis seperti atensi, emosi, dan pemrosesan informasi. Jadi, kajian dari psikofisiologis ini, misalnya kita melihat emosi marah, maka apa yang terjadi mekanismenya di dalam tubuhnya, maka dicek dengan menggunakan ukuran-ukuran psikofisiologisnya dengan merekam detak jantung, kemudian tekanan darah, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Yang mana bentuk-bentuk indikator dari aktivitas fisiologis ini menjadi indikator atau menjadi ciri-ciri kita memahami dari emosi marah tersebut.
Kemudian subdivisi selanjutnya yaitu neuroscience kognitif. Neuroscience kognitif ini adalah divisi termuda dari biopsikologi. Jadi, divisi ini adalah divisi yang paling baru. Kajian-kajian dari neuroscience kognitif adalah mengkaji dasar-dasar neural kognisi manusia. Di antaranya adalah pikiran, ingatan, atensi, dan juga proses-proses persepsi yang kompleks. Metode utama neuroscience kognitif adalah dengan functional brain imaging. Hal ini dilakukan selama terlibat aktivitas kognitif tertentu. Jadi, pada kajian ini, subjek diberikan tugas-tugas tertentu untuk mengingat hal-hal yang dimaksud atau hal-hal yang diberikan pada tugas. Kemudian, otak dari subjek itu dilakukan pemindaian, sehingga hasil dari pemindaian otak tersebut akan melihat bagian otak mana yang aktif ketika individu atau ketika seseorang melakukan proses pengingatan informasi. Penelitian neuroscience kadang-kadang melibatkan perekaman elektrofisiologis non-invasif. Hal ini diberikan kepada subjek dengan patologi otak. Pada kajian neuroscience kognitif ini menjadikan batasan neuroscience kognitif dengan psikofisiologi dan neuropsikologi menjadi kabur karena kajian-kajiannya ini menjadi mirip. Divisi selanjutnya adalah psikologi komparatif. Pada psikologi komparatif ini, kajiannya adalah menangani biologi perilaku secara umum, yang mana membandingkan perilaku berbagai jenis spesies untuk memahami evolusi, genetika, dan adaptivitas dari perilaku tersebut. Sebagian kajian perilaku pada psikologi komparatif ini dilakukan di laboratorium. Namun sebagian lainnya adalah etologi, artinya perilaku hewan di alamnya. Subbidang penting dari psikologi komparatif ini adalah psikologi evolusioner dan juga genetika perilaku. Demikianlah subdivisi-divisi dari biopsikologi. Selanjutnya, kita kaji divisi dari biopsikologi dengan penerapan pendekatan kajian terhadap ingatan. Jadi, kita ingin melihat contoh-contoh ingatan gitu ya. Kita lihat dari sudut pandang divisi dari biopsikologi. Yang pertama, subdivisi yang pertama adalah psikologi fisiologi. Kajiannya adalah tentang mekanisme sistem syaraf terhadap perilaku dengan cara memanipulasi sistem syaraf binatang, yaitu non-manusia dalam eksperimen yang terkontrol. Pakar psikologi fisiologi ini mengkaji ingatan dengan cara mengkaji kontribusi hipokampus terhadap ingatan dengan cara menghilangkan hipokampus pada tikus melalui pembedahan dan mengakses kemampuan mereka untuk berbagai macam tugas ingatan. Kemudian yang kedua adalah tentang psikofarmakologi. Psikofarmakologi ini mengkaji tentang efek-efek obat-obatan pada otak dan perilaku. Pakar psikofarmakologi mempelajari ingatan dengan cara mencoba memperbaiki ingatan pada pasien Alzheimer dengan memberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan tingkat neurotransmitter dan asetilkolin. Nah, setelah pasien ini diberikan obat-obatan tertentu yang mengandung zat-zat yang mampu meningkatkan neurotransmitter dan asetilkolin, maka pasien tersebut kemudian dites kemampuan ingatannya. Subdivisi yang ketiga yaitu neuropsikologi. Kajian dari neuropsikologi adalah tentang
efek psikologis kerusakan otak pada manusia. Neuropsikolog mengkaji ingatan dengan cara pasien-pasien dengan kerusakan otak akibat pemakaian alkohol memiliki kesulitan untuk mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Karena pasien-pasien dari penyalahgunaan zat atau pecandu narkoba ini, efek jangka panjangnya adalah mereka mengalami gangguan atau hambatan tentang kemampuan memori. Jadi kemampuan mengingatnya semakin menurun. Subdivisi yang selanjutnya adalah psikofisiologi. Psikofisiologi ini mengkaji tentang hubungan antara aktivitas fisiologis dengan proses-proses psikologis pada subjek manusia melalui perekaman fisiologis non-invasif. Psikofisiolog ini memberikan tugas kepada subjeknya untuk mengingat wajah-wajah seseorang yang sudah dikenal. Nah, pada subjek ini diberikan foto tentang orang-orang yang sudah dikenal. Nah, pada wajah-wajah yang sudah dikenal, ini mencetuskan perubahan yang lazim terjadi dalam aktivitas sistem syaraf otonom. Hal ini terjadi ketika mengenali wajah yang dikenal. Meskipun pasien-pasien dengan kerusakan otak menyatakan bahwa dirinya tidak mengenali wajah itu. Nah, pada contoh kasus ini adalah subjeknya adalah pasien-pasien yang memiliki permasalahan atau problem tentang ingatan mereka. Nah, subjek yang mengalami hambatan memori ini atau kesulitan tentang memori ini, mereka diberikan foto-foto orang-orang yang mereka sudah kenal. Nah, saat mereka melihat foto-foto tersebut, ternyata ketika dilihat secara lebih lanjut pada aktivitas otak, maka di dalam otak tersebut menunjukkan aktivitas-aktivitas tertentu. Meskipun pada kondisi yang sama, si subjek menyebutkan bahwa mereka tidak mengenal orang-orang tersebut. Lalu subdivisi selanjutnya adalah neuroscience kognitif. Neuroscience kognitif ini mengkaji tentang mekanisme neural kognisi pada manusia, yang mana sebagian besar menggunakan functional brain imaging atau alat pemindai otak. Pakar neuroscience kognitif ini menggunakan teknologi brain imaging untuk mengamati berbagai perubahan yang terjadi di berbagai bagian otak, sementara manusia yang secara sukarela berpartisipasi di dalam kajian itu untuk melakukan berbagai tugas ingatan. Yang terakhir adalah subdivisi psikologi komparatif, yang mana kajiannya adalah tentang evolusi, genetika, dan adaptivitas perilaku, yang mana sebagian besar melalui penggunaan metode komparatif. Pakar psikologi komparatif ini, uji coba yang dilakukan adalah dengan berbagai spesies burung yang senang menyembunyikan biji-bijian, cenderung memiliki hipokampus yang besar, yang mana hal ini mengonfirmasi bahwa hipokampus terlibat di dalam ingatan lokasi. Artinya, pada contoh ini, pakar dari psikologi komparatif ini mengamati pada spesies-spesies burung. Ternyata pada burung-burung yang suka menyembunyikan biji-bijian di lokasi tertentu yang mereka ingat ini, ternyata mereka memiliki hipokampus yang lebih besar dibandingkan burung-burung yang tidak melakukan atau tidak menyimpan makanannya di ruang-ruang mereka. Oke, demikianlah materi pembahasan kita tentang pengantar biopsikologi. Lanjutan untuk pembahasan biopsikologi kita diskusikan melalui Kulwab ya, dan kita bisa berdiskusi melalui grup tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.